Polis asuransi yang bakal dijamin LPS lantas seberapa siap industri berpartisipasi untuk mendukung kesuksesan program tersebut. Untuk membahasnya saat ini telah hadir di studio CNBC Indonesia Presiden Direktur PT Avris Assurance atau Avris Assurance Simon Imanto dan Direktur Legal and Compliance PT Asuransi Allianz Life Indonesia atau Allianz Life Indonesia Hasina Yusuf. Ibu Hasina dan Pak Simon, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, kalau kita melihat yang disampaikan LPS, ini progres untuk penjaminan polis oleh LPS sudah mencapai 35%. Tanggapan dari industri seperti apa? Kita ke Ibu Hasinah terlebih dulu. Kalau dari kami, Allianz, kami menyambut baik dengan dikeluarkannya Undang-Undang P2SK, di mana LPS itu diperluas ya skopnya, yang tadinya hanya menjamin simpanan, sekarang menjadi penjamin polis gitu. Dan saya dengar juga memang sekarang lagi berbenah untuk merekrut di LPS sendiri sehingga untuk orang-orang dari industri sehingga mereka bisa mengeluarkan aturan yang tepat gitu ke depannya. Ya. Baik, kalau Pak Simon, Anda melihat seperti apa? Apalagi LPS ini kan katanya sedang berusaha untuk mengumpulkan SDM juga. Anda lihat apakah tantangannya cukup besar nantinya untuk LPS? Ya, kami melihatnya pertama ada sebetulnya amanah LPPP ya, Lembaga Penjamin Pemegang Polis, sudah tercantum di Undang-Undang nomor 4 tahun 2014. Kemudian diperbarui di Undang-Undang 4 nomor 2023. Dan secara industri kami menyambut dengan baik tentunya ya, karena secara industri penetrasi asuransi jiwa khususnya kan masih kecil ya, di bawah 3%. Nah, ini salah satu yang meyakinkan lah untuk masyarakat bahwa ada satu mekanisme untuk penjaminan pemegang polis. Nah, kami melihatnya adalah satu hal, memang mekanisasi dengan LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, berbeda pastinya karena produknya berbeda. Dan salah satu yang memang perlu diperhatikan kalau berbicara dengan SDM adalah memang setidaknya aktuari harus ada ya, atau dari asuransi yang cukup untuk membantu SDM di lembaga penjaminan simpanan, yang nanti akan ada dua kan, satu adalah perbankan LPS itu sendiri, atau satu lagi tim yang lembaga penjamin pemegang polis. Baik, untuk profesi aktuaris sendiri di Indonesia kita tahu ini tidak terlalu banyak begitu. Apakah menurut Bapak ini menjadi tantangan terbesar bagi LPS saat ini? Tantangan mungkin iya ya, karena misalnya kalau cukup kita mundur selangkah lebih awal gitu ya, sudah ada persiapan dengan pedoman standar akuntansi keuangan yang baru kan gitu ya, di mana syaratnya juga banyak aktuari, fungsi-fungsi aktuari yang bekerja sama dengan akuntan gitu, baik di life ataupun general insurance. Apalagi sekarang LPS membutuhkan, atau mungkin juga di lembaga pemerintahan pengawasan lainnya termasuk OJK. Nah, hal ini memang sudah ada persiapan dari kerjasama baik AAJI sebagai Asosiasi Asuransi Indonesia dengan beberapa universitas yang didukung juga oleh OJK untuk lebih ke arah bagaimana mengembangkan lulusan-lulusan aktuari di universitas tersebut untuk bisa siap menjadi tenaga-tenaga muda yang berkiprah di industri asuransi. Baik, kita beralih ke Ibu Hasinah. Ibu Hasinah, kalau kita lihat prosesnya saat ini sudah 35%. Artinya ini masih cukup jauh untuk bisa mencapai 100%. Tapi dari regulasi-regulasi yang harus disiapkan oleh LPS dalam menjamin polis ini, apa yang menurut Ibu harus menjadi fokus utama? Mungkin kalau kita lihat dari yang sekarang sebenarnya banyak sekali sebenarnya yang harus disiapkan sih sebenarnya. Karena memang ya yang kita ketahui detail dari pengaturannya sendiri belum ada. Dan memang hanya pointers dari apa yang akan diatur yang kami paham sudah dikeluarkan gitu. Jadi dari situ sendiri pengaturan selanjutnya tentu kita akan bicara mengenai siapa yang harus masuk atau menjadi anggota LPS. Lalu berapa iurannya dan berapa pengaturan iurannya sendiri, apakah semuanya sama, berbeda, lalu pengaturannya sendiri nanti pada saat dia akan masuk ke dalam efektif LPS sendiri, nanti setelah itu pengaturannya seperti apa? Karena tadi saya sebenarnya nyambung bahwa antara perbankan dengan asuransi mungkin suatu hal yang sangat-sangat beda gitu. Kalau perbankan di simpanan lebih straightforward, sementara kalau asuransi elemennya lebih kompleks. Jadi memang kalau saya lihat akan banyak sekali sebenarnya yang perlu disiapkan, dan ini waktunya kan ticking ya. 2028 itu diharapkan LPS sudah siap untuk membantu industri.
Baik, artinya menurut Ibu, apakah waktu yang ada ini cukup untuk kesiapan LPS sendiri agar nanti ketika memang sudah di-launch ini semua sudah siap? Kalau saya lihat sih sampai sekarang memang sudah ada misalkan pembentukan dari resources-nya sendiri siapa yang akan ditunjuk untuk melit ya. Dan udah banyak sekarang lebih banyak lagi diskusi-diskusi terkait dengan LPS itu sudah mulai digalakkan. Dan pencarian tadi kembali lagi mengenai SDM yang memang mengetahui asuransi juga lebih banyak lagi direkrut. Dan itu menurut saya sih sebenarnya kita tetap bisa. Kenapa? Karena kalau saya dengar kan memang kita akan belajar dari negara lain yang sudah menerapkan LPS sebelumnya. Malaysia, Korea Selatan, Kanada yang saya dengar. Dan memang sudah ada benchmarking dengan Malaysia dan Korea Selatan yang memang nantinya kita akan adapt beberapa hal dari situ. Jadi kita tidak memulai dari awal gitu. Jadi karena memang bentuknya mereka mirip ya, bahwa LPS-nya itu memegang asuransi dan juga memegang perbankan, itu yang saya pahami. Baik, kita kembali ke Pak Simon. Pak Simon, kita tahu nama asuransi ini sebenarnya akhir-akhir ini tidak terlalu baik di Indonesia begitu. Tapi dengan adanya langkah dari LPS ini sebagai penjamin polis, apakah menurut Bapak ini bisa mengembalikan lagi citra asuransi di masyarakat? Pastinya iya, karena sebetulnya beberapa hal yang kejadian-kejadian sebelumnya adalah yang sudah juga diperbaiki dengan Undang-Undang P2SK itu sendiri. Salah satu dan salah duanya seperti misalnya penguatan permodalan, ini time frame-nya kan sejalan ya. Misalnya tahun 2026 harus minimal berapa, 2028, dan bersamaan dengan LPS yang akan efektif dimulai tahun 2028, termasuk juga secara terpisah adalah penggunaan pedoman standar akuntansi yang baru, PSAK 117, kontrak asuransi yang dimulai tahun 2025, itu semuanya adalah untuk selain pengembangan, untuk juga penguatan industri asuransi sendiri. Dan informasi LPS ini tentunya bagi kami secara pelaku industri maupun juga masyarakat tentunya sangat baik kami untuk meyakinkan bahwa tentunya bagi kami untuk pelaku industri diperkuat secara tata kelola dan juga permodalan dan juga ada beberapa hal yang terkait dengan akuntansinya, tapi secara dukungan pemerintah bagi ada hal-hal yang mungkin secara misalnya ada risiko sistemik gitu ya yang tidak bisa terkontrol dari awal karena misalnya ada resesi dan lain-lain, itu baik sekali untuk dapatkan dukungan dari LPS, Lembaga Penjamin Pemegang Polis. Baik, jadi bila ternyata sudah launch penjaminan polis dari LPS ini, Anda lihat ini bisa memboost inklusi di Indonesia ini seberapa signifikan? Iya, kalau bicara inklusi atau literasi ya, literasi dulu sebetulnya kami juga di asosiasi maupun di OJK telah terdukung di peta jalan masing-masing untuk lebih diintensifkan. Nah, kalau inklusi itu sendiri tentunya kami sangat percayalah untuk bisa lebih menjadikan kekuatan yang baru, bisa penetrasi itu bisa lebih baik gitu ya. Selain juga tentunya dukungan-dukungan untuk perilaku-perilaku pelaku yang lebih baik atas compliance ataupun kepatuhan yang peraturan yang berlaku.